Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, saya Zevanya Rafael Wijaya, dosen dari Universitas Sains Indonesia. Saya mengampu pada prodi manajemen dan pada kesempatan di semester ini, saya mengampu mata kuliah Integrated Marketing Communication. Pada mata kuliah Integrated Marketing Communication ini, tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai berbagai aspek marketing communication, mulai dari dasar-dasar perencanaan strategis hingga implementasi di berbagai platform digital, serta bagaimana mengukur efektivitasnya. Penyusunan materi ini tak lepas dari upaya untuk menggabungkan konsep-konsep akademik yang solid dengan relevansi praktis di dunia industri. Saya juga berusaha memperkaya pembahasan dengan pendapat para ahli dan referensi dari jurnal-jurnal internasional terkemuka agar mahasiswa dapat wawasan yang mendalam dan terbarukan. Sehingga besar harapan saya untuk materi ini tidak hanya menjadi sumber ilmu, tetapi menjadi pemicu diskusi yang mendalam dan pemikiran kritis dari mahasiswa. Ya, pada semester 6 ini dalam mata kuliah Integrated Marketing Communication tentu saja telah dibuat beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama ada CPL dari Prodi, itu ada 4 aspek. Nah, aspek sikap yang dimana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu ada aspek pengetahuan, itu menguasai konsep strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkini secara kreatif. Lalu ada aspek keterampilan umum, yang dimana mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang terakhir ada aspek keterampilan khusus, itu mampu menyusun strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan teknologi dan informasi terkini secara kreatif. Juga ada 4 CPMK. CPMK yang pertama itu memahami fundamental marketing communication secara komprehensif, lalu memahami elemen-elemen utama marketing communication, lalu menerapkan strategi dan aplikasi marketing communication, dan tidak lupa menganalisis pengukuran integrasi dan tren masa depan. Ya, pada pertemuan 11 ini, di sini mahasiswa harus mampu memahami peran dari website, SEO, SEM, dan konten marketing digital. Sehingga mahasiswa juga mampu menjawab pertanyaan terkait dari peran website, SEO, SEM, dan marketing digital. Sehingga dalam materi pembelajaran yang ada, di sini ada peran website sebagai pusat komunikasi digital, lalu SEO dan SEM, dan juga konten marketing strategis, jenis konten dan distribusinya apa saja. Lalu harus juga bisa menganalisa kinerja pemasaran digital. Mari kita lihat. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Siang Baik, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, ini hari ini kita di pertemuan 11 dalam mata kuliah Integrated Marketing Communication. Ya, menyambung dari pertemuan 10 waktu lalu, pernah menyinggung juga masalah Markom atau Marketing Communication ya. Nah, hari ini eh, kita akan masuk di tema pemasaran digital. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira apa sih yang ada dalam benak teman-teman mengenai pemasaran digital? Ada yang mau bantu jawab? Pemasaran digital mungkin Pak secara garis besarnya ya sesuatu yang dilakukan di dunia digital gitu Pak. Secara garis besarnya. Ya, oke. Mungkin Alifa mau bantu jawab? Apa sih yang ada dalam benak Alifa dalam kalau dengar kata pemasaran digital?
Mungkin dilengkapi sama saya apa ya? Boleh kan, silakan. Eh, Secara garis besar kan tadi sesuatu yang pemasarannya dilakukan di dunia digital lah. Mm-mm. Tapi secara panjangnya mungkin secara panjangnya seluruh aktivitas pemasaran yang menggunakan media sosial mungkin apa ya media digital maaf media Ya, digital dan internet untuk menjangkau konsumen dengan cara mempromosikan produk jasa, membangun merek dan juga meningkatkan penjualan mungkin Pak seperti itu bagus ya Van, terima kasih ya. Ya ya memang Pak. dalam pemasaran digital ini juga kita perlu beberapa channel dan teknik ya untuk mencapai target konsumen atau pelanggannya. Ya memang si pemasaran digital ini juga bakal menggunakan beberapa channel digital ya. Misalnya nanti kita bahas tadi Irfan udah sebut media sosial salah satunya ya. Nah, nanti kita akan bahas juga ada search engine, ya mungkin ada aplikasi dan lain-lain ya, atau platform lainnya yang bisa bantu kita untuk lakukan saluran digital ini. Nah, kita lihat nih di pendahuluan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam era digital ini udah mengubah landscape si Markom secara dasar, yang menjadikan pemasaran digital ini sebagai komponen yang udah nggak tidak dapat dipisahkan dari setiap strategi brand yang sukses, atau strategi merek yang sukses ya. Nah, nanti kita akan bahas ada 4 pilar utama dari pemasaran digital, yaitu dalam peran website sebagai pusat ekosistem digital, terus search engine optimization, terus search engine marketing, dan strategi konten marketing untuk membangun engagement dan nilai serta metode analisis kerja untuk mengukur efektivitas. Nah, tujuannya nanti ini kita bisa aplikasikan di apa aja sih. Nah, coba kita lihat dulu ya, si peran website sebagai pusat komunikasi digital. Tadi kalau teman-teman lihat di bahan ajar pertemuan 11, teman-teman mungkin udah sedikit baca juga ya mengenai materi hari ini. Nah, dalam ekosistem pemasaran digital, ya, eh, website ini seringkali digunakan sebagai rumah atau pusat gravitasi digital bagi suatu merek. Nah, meskipun ada banyak saluran digital lain seperti medsos, email, atau ads ya, website ini tetap menjadi aset digital yang inti, yang paling dikontrol oleh perusahaan. Kalau teman-teman notice, kalau kalian search brand, apalagi brand-brand yang udah well known ya, udah terkenal, udah global, pasti mereka punya website sendiri. Gak hanya perusahaan-perusahaan yang udah maju atau besar, perusahaan kecil, UMKM pun sudah mulai memiliki website sendiri. Nah, menurut Chevy dan Alice Chadwick dalam digital marketingnya tahun 2019 mengatakan bahwa strategi implementation and practice menekankan bahwa website ini adalah pusat dari semua aktivitas digital. Nah, tempat di mana perusahaan dapat mengontrol penuh pesan, pengalaman pengguna, dan proses konversi. Ya, biasa kalau sekarang sih udah lebih modern lagi ya. Ketika kita belanja, kita akan di-guide untuk masuk websitenya, untuk daftar, ya, dapat database kita lah mereka. Di samping itu, setelah kita menjadi anggota atau member di websitenya, biasanya suka ada promo-promo tertentu yang dimana itu eh, lebih menguntungkan ya buat pengguna atau buat konsumen. Nah, jadi Betul. balik lagi, si perusahaan ini pasti punya website, ya, karena website ini adalah pusat dari semua aktivitas digital. Nah, lalu fungsi utama website dalam marketing communication ini sebagai pusat informasi digital, media promosi, sarana interaksi dengan pelanggan, dan alat untuk meningkatkan penjualan secara online. Nah, biasa balik ketika kita masuk ke websitenya produk tertentu atau brand tertentu, biasa suka menawarkan
berita-berita terupdate atau promo-promo yang mereka update untuk dikirim ke email atau nomor handphone kita. Yang dimana itu nanti jadi eh, interaksi dengan pelanggan ya, tercipta di situ. Nah, kalau kita lihat di poin berikutnya, ada pusat informasi dan konten. Dan jadi website ini adalah repositori utama untuk informasi produk atau layanan, citra merek, artikel blog, case study, dan materi edukasi lainnya. Nah, ini memungkinkan konsumen untuk mencari informasi secara mandiri dan mendalam. Biasa, misalnya ketika teman-teman kunjungi website brand A, di situ ada historinya, lalu nanti ada about mereka itu sebagai apa, lalu kenapa produk mereka demikian, lalu juga mereka bisa berbagi produk knowledge mereka di situ, ya. Lalu platform penjualan dan konversi. Nah, untuk bisnis e-commerce, website adalah toko online yang memungkinkan transaksi langsung. Bagi bisnis lain, website berfungsi sebagai lead generation melalui formulir kontak, pendaftaran newsletter, atau permintaan demo. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ketika kita bergabung menjadi member dalam websitenya brand tertentu, ya, di situ selain bisa mendapatkan apa namanya informasi kita, sebentar guys. Apakah suara saya terdengar? Hai Tri, Ini Pak, cukup ya. Oke, masih masih oke. sambil jalan Bapak. Sebentar Irfan terjeda katanya. Oke, ya tadi setelah sudah saya sampaikan ya bahwa memang ketika kita diminta untuk daftar dalam websitenya, ya pasti kita dapat formulir terus untuk mengisi kontak kita, data kita, yang akhirnya eh, si perusahaan bisa mendapatkan database kita untuk melakukan promosi-promosi yang bisa mereka lakukan di email atau di nomor telepon kita. Dan sekarang sih udah nggak asing ya kalau kita tuh bisa transaksi langsung di websitenya. Misalnya ketika kita mau beli produk A di websitenya, ada promo nih. Sekarang kita udah bisa masukin account digital kita bisa melalui virtual account, ya kredit card, debit card, dan lain-lainnya. Atau sekarang udah bisa pakai kris. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu di poin ketiga, di peran website sebagai pusat komunikasi digital. Nah, ini tuh bisa membangun kredibilitas dan otoritas. Jadi website yang profesional, informatif, yang mudah digunakan untuk meningkatkan kredibilitas merek mereka. Jadi udah pasti supaya konsumen bisa menggunakannya lebih mudah lagi. Nah, kalau teman-teman biasanya ketika belanja deh, misalnya ketika belanja, teman-teman mengunjungi websitenya mudah diakses atau enggak biasanya? Gimana Pak? Ya, ketika teman-teman mengunjungi website dari sebuah brand untuk melakukan aktivitas belanja misalnya, apakah teman-teman masih menemukan hal-hal yang memang memberatkan atau menyusahkan atau udah fine-fine aja nih, gampang banget diaksesnya nih websitenya, member udah ada, terus ada promo, teman-teman untuk lakukan check outnya juga mudah. Oh, mungkin ada sebagian website yang apa ya, agak belum belum sedikit paham sih Pak. Hmm. Website. Kalau saya Mm-mm. izin menjawab, Pak, Ya, Fani, silakan. kalau saya sendiri beberapa kali masuk website, khususnya misalkan kayak websitenya apa
penerbangan lah Pak, misalkan AirAsia itu sudah memang sangat eh, gampang sekali untuk diakses, gampang sekali untuk kita mendapatkan hal-hal yang memang kita cari. Misalkan biasanya kan kalau pelanggan itu Pak, yang paling pertama dicari dalam sebuah produk tuh pasti promo ya Pak ya. Iya. Nah, si tanda promo itu biasanya memang oleh yang saya lihat di beberapa website tuh kebanyakan tuh memang disimpan di paling depan gitu. Dia memperlihatkan bahwa di bulan ini ataupun di tanggal ini tuh sedang ada promo misalkan. Nah, Mhm. itu memang sangat mudah untuk diakses untuk konsumen. Tapi juga ada beberapa website yang memang sepertinya masih harus dikembangkan kembali. Jadi terkadang masuk ke websitenya agak sulit, terus juga harus bikin akun terlebih dahulu. Iya. Saya waktu itu lupa apa ya. Kan kalau biasanya Pak, kalau misalkan kita mau masuk ke website kan biasanya kalau pelanggan ya udah masuk aja tanpa harus membuat akun terlebih dahulu, kecuali kalau kita memang mau membeli misalkan. Kalau hanya untuk lihat-lihat kan masih ini ya masih bisa aja gak usah bikin akun. Nah, ada beberapa website tuh waktu itu saya lupa website apa. Itu harus bikin akun dulu baru bisa untuk melihat-lihat itu. Itu kayaknya terlalu memberat, bukan memberat. Yang kedua ada di LinkedIn CME atau profil resmi mereka di Mhm. LinkedIn yang berlokasi di New York, Amerika Serikat. Oke, nah mereka ngapain sih? Eh, Termasuk organisasi yang fokus memberikan edukasi untuk sumber daya tentang konten marketing, Bapak. Ya, betul ya. Jadi intinya sih tetap mengenai marketing. Ya, Ya, pasti si CMI ini fokusnya pada pemasaran konten. Nah, dari situ mereka bahas strategi pemasarannya harus bagaimana, terus pembuatannya harus bagaimana, lalu penerbitannya yang baik itu bagaimana, dan distribusi kontennya ini harus relevan dan berharga, juga menarik supaya si target audiensnya ini tetap ada. Ya, terima kasih Alifa. Nah, ya Bapak. sampai sini kita lanjut lagi mengenai strategi konten marketing. Ya, kita lanjut ya pembahasan tadi. Ada yang mau namanya memahami audiens atau buyer persona. Nah, kita harus tahu sih siapa target audiens kita. Nah, kebutuhannya apa sih mereka itu? Mereka tuh punya problem apa? Sehingga apa yang mereka minati dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, setelah itu kita dapat menentukan tujuan tadi ya, apa yang ingin dicapai dalam kontennya. Misalnya brand awareness-nya, lead generation, thought relationship atau dukungan pelanggan. Nah, itu kita bisa kaji di dalam konten tadi. Lalu pemetaan perjalanan pembeli atau buyer's journey yang dimana membuat konten yang relevan untuk setiap tahap perjalanan konsumennya. Dan di sini kalau kita bahas orang itu harus aware dulu terhadap brandnya, lalu ada pertimbangan mereka untuk mengambil produk atau jasa dari brand tersebut sehingga ada keputusan ambil atau enggak nih. Nah, lalu ada jenis konten yang dimana kita bisa memilih format konten yang sesuai. Lalu ada distribusi konten, ya bagaimana konten ini akan menjangkau audiens, lalu pengukuran dan optimasi, melacak kinerja konten dan menyesuaikan strategi. Nanti diulang lagi apakah memang kinerja kontennya udah cocok atau belum, strategi yang dipakainya itu udah sesuai atau belum. Nah, lalu kita lihat lagi nih, ada jenis kontennya. Apa aja sih jenis kontennya dalam si konten marketing ini? Ada artikel blog ya untuk edukasi ya, dan SEO. Nah, kalau teman-teman pasti juga selain dalam di dalam website mereka ada juga blog yang mereka tulis dalam websitenya dari produk-produk yang mereka kaji ya. Lalu ada video, di sini ada tutorial, demonstrasi produk atau behind the scenes, storytelling yang mungkin bisa engaging antara brand dan konsumennya. Ya kalau kita lihat sih nggak hanya sedatar itu kalau di dalam website yang udah maju mah ya. Udah ada blognya, ada videonya. Lalu ada infografis, yaitu visualisasi data atau informasi kompleks secara menarik. Lalu ada ebook, ya ini konten mendalam untuk lead generation.
atau membangun otoritas. Lalu ada case study ya, bagaimana produk atau layanan mereka ini memecahkan masalah pelanggannya. Pasti ada testimoni yang ditulis, misalnya kalau di website skincare deh, pasti itu kan ada apa namanya testimoni ya, Alifa namanya ya, testimoni ya. Ya, Ya, kesan kesan dari pemakaian produk atau brand si skincare tersebut. Nah, lalu ada webinar atau podcast. Nah, konten audio atau video yang mendalam dan interaktif. Biasanya mungkin bisa disajikan videonya, diundanglah si narasumbernya ini seorang konsumen dari brand tertentu. Ya, lalu ada konten media sosial. Ini pasti teman-teman pasti sering menemukan ya ketika buka medsos, gambar, terus teks singkat, terus video pendek yang disesuaikan dengan platformnya apa, Instagram kah, Facebook kah, atau yang lainnya, atau bahkan YouTube ya. Sekarang tuh iklan udah banyak banget, YouTube iklan A, B, atau produk-produk jasa itu banyak banget. Ya balik lagi nih ke ulasan dan testimoni. Nah, konten yang dihasilkan pengguna yang membangun kepercayaan. Beda sama testimoni yang di-upload di website. Nah, ini ulasan dan testimoni yang real dari konsumennya langsung tanpa difiltrasi biasanya. Kan pasti kalau yang masuk ke website yang pasti difiltrasi ya, yang ngebangun brand mereka. Nah, tapi kalau di poin H ini adalah yang langsung dari pengguna tanpa difiltrasi. Lalu ada distribusi konten. Nah, setelah konten dibuat, nah ini harus didistribusikan secara efektif. Melalui apa? Misalnya nih media milik sendiri, yaitu ada website, ada blognya, ada akun medsos, atau ada email newsletter. Email newsletter ya pasti kalau teman-teman subscribe dalam web tertentu suka ada emailnya, misalnya produk A, ada emailnya nih dari produk A ketika udah daftar di websitenya. Ya gitu nggak? Pernah nggak ya tuh? Bapak, Alipa juga pernah buka Hmm. apa ya, kayak di PT Yakult gitu, harus buat Hmm. akunnya katanya gitu. Hmm. Mereka tuh dari perusahaan Yakultnya ngirim email ke Alipa gitu. Benar. Ya gitu namanya email Heeh. newsletter. Benar, Alfa. Lalu ada paid media, media berbayar. Nah, ini iklan-iklan di medsos ya. Iklan-iklan di search engine, native advertising, sponsored content untuk memperluas jangkauan yang tadi kita udah bahas ya. Lalu ada earned media. Nah, di sini ada liputan berita, sharing media sosial, ulasan atau word of mouth. Word of mouth itu dari mulut ke mulut ya, dari teman ke teman, misalnya menawarkan, oh cobain deh produk ini, aku juga pakai loh, gini 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 gini. Lalu menurut Hollyback and Mackey dalam Journal of Business Research yang judulnya Content Marketing and Customer Engagement and Practical Study menemukan bahwa konten marketing yang relevan dan engaging secara signifikan meningkatkan customer engagement dan loyalitas merek. Kalau teman-teman ini nggak mengalami hal ini nggak dalam loyalitas merek misalnya karena memang sudah lihat iklannya bagus, terus websitenya oke, terus engagementnya udah dapat dengan brand tertentu, meningkatkan loyalitas merek tertentu nggak bagi teman-teman? Hmm, apa ya? Apa? Hmm. Kalau kalau secara keseluruhan seperti yang Bapak bilang, saya dalam artian sampai ke website kayak gitunya enggak, tapi yang dirasakan tuh mungkin kalau saya sendiri langsung ke pelayanan dan juga si barangnya langsung. Tapi kalau lihat di paling kalau bukan bukan ini Pak, bukan ke website tapi lebih ke media sosial yang sering Hmm. mereka ini. Contohnya kalau saya sih, saya pecinta berat, cinta mati, pecinta berat sama Point Coffee, Pak. Point Oke. Coffee-nya Indomaret gitu. Jadi apalagi setiap Senin kan suka ada promo apa nama promonya lupa tiba-tiba. Ya pokoknya tuh suka ada promo di hari Senin tuh itu kayak harus gitu satu satu keharusan, jadi saya selalu mantengin sosial medianya, jadi itu kayak meningkatkan loyalitas saya sebagai pelanggan gitu. Iya. Kalau websitenya langsung sih secara itu tidak pernah buka karena saya sering lihatnya di medsos gitu, tapi kalau secara ini sosial media yang sering mereka tampilkan menarik juga promonya, saya itu kayak wah, Point Coffee wajib beli gitu, tiap Iya. hari, bukan tiap hari sih, lebih ke tiap minggu tuh terus beli gitu. Iya, ya itu tadi dari konten marketing pasti ya, Van ya. Kan kamu tahu promo juga dari konten marketing itu. Ya,
ya itu Iya, pasti betul. berdampak terhadap engagement kalian ya, sehingga kamu pasti buyback ya beli lagi gitu, beli lagi kayak gitu. Ya bagus Van, thank you sharingnya. Nah, untuk analisis kinerja pemasaran digital nanti teman-teman bisa baca. Nah, jadi secara kesimpulan, pemasaran digital ini menjadi inti dari marketing communication secara modern ya. Ya pasti dengan website itu sebagai fondasi utama yang didukung oleh SEO dan SEM. Nah, serta konten marketing untuk engagement dan pembangunan nilai. Nah, kemampuan untuk menganalisis kinerja secara real time ini melalui berbagai metrik dan alat memungkinkan pemasar ya, atau penjual untuk terus mengoptimalkan campaign-nya mereka dan mencapai tujuan bisnis secara efisien. Di tengah dinamika teknologi yang cepat, ya tentu saja pemasar harus terus beradaptasi untuk menguasai alat strategi digital terbaru untuk tetap kompetitif. Ya kalau kita perhatikan, memang eh, kita tuh dalam era yang memang berkembang teknologinya itu sangat pesat. Ketika kita tidak menggunakan, kita juga, oh emang ada ya, atau oh gimana sih caranya, atau jadi bingung juga untuk tidak mengikuti. Tapi tetap ketika perkembangan dalam, kita ngomongin communication marketing ini ya, ketika perkembangannya tetap pesat, tetap core-nya atau fondasinya itu di website dalam kesimpulan si digital Ah, marketing. Nah, eh, tadi saya share ke teman-teman di bahan ajar pertemuan 11. Di situ ada studi kasus mengenai Green Tech Solution meningkatkan visibilitas digital. Nah, teman-teman tolong baca di situ. Nanti teman-teman lihat latar belakangnya. Lalu ada tantangannya. Nah, di situ ada pertanyaan studi kasus. Pertanyaan studi kasus. Nah, pertanyaan studi kasus ini nanti teman-teman bisa kaji ya untuk tugas. Untuk tugas kira-kira waktunya 1 minggu cukup ya? Cukup, Bapak. Cukup. sangat cukup, Pak. Sangat cukup. Ya, waktunya 1 minggu. Jadi nanti sebelum hari Sabtu, hari Jumat ya depan, hari Jumat depan tuh tanggal 11, sebelum tutup hari Jumatnya lah. Nah, teman-teman tolong dikolektifkan ya ke Irfan, buat Tri, Alifan nanti kolektifkan ke Irfan, nanti Irfan ke saya. Baik, Bapak. Hmm, Pak. eh dari segi dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya cukup jelas.